Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Enggak ada rasa bosan. Kenapa? Mukjizat Al-Qur'an. Siapa yang mengulang, makin diulang makin berpahala, makin diulang makin dapat selaksa barokah. Itulah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an hebatnya di situ jemaah. Allahu akbar walillahil hamd. Ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Apa artinya? Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fan, akan musnah. Secara harfiah, fan itu artinya fana. Kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, kalian itu seperti seorang pengembara. Istawala tahta syajarah, kalian berhenti sejenak istirahat di bawah pohon. Summa raha fatarakaha, lalu kalian istirahat, lalu kalian melanjutkan perjalanan kalian ke episode berikutnya. Kita itu jamaah persis seperti seorang pengembara lagi transit di dunia. Untuk ngapain? Istirahat, perbanyak amal salih, mempersiapkan perjumpaan dengan Allah. Kita istirahat sebentar, nanti kita lanjut lagi. Kemana? Negeri akhirat yang kita nanti. Makanya di sini ada tugas. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu tinggalnya kita sementara di dunia, maka di sini ada tugas. Apa tugasnya? Di antaranya diberi tugas kita membersamai pasangan, diberi tugas kita melayani pasangan, diberi tugas kita bertanggung jawab atas nafkah terhadap keluarga, diberi tugas kita menyiapkan kebaikan atas keluarga. Makanya ibu-ibu tadi nyiapin sahur, bapak-bapak tadi juga bersahur bersama keluarga. Itu emang perintah Allah. Termasuk Allah perintahkan kita semua untuk mendidik anak-anak kita. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, silakan tulis di kolom komentar, dibutuhkan orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Saya ulangi, ditulis di kolom komentar, di caps lock besar-besar, dibutuhkan orang satu kampung untuk mendidik satu orang anak. Jangan dikira mendidik anak itu hanya sekedar tanggung jawab orang tua, tanpa ditanya pun kita mah pasti kewajiban mendidik mereka. Orang tua pasti mendidik anak-anaknya, wajib. Tapi tugas mendidik itu bukan cuma ada di kita selaku orang tua. Tugas mendidik anak-anak kita yang Allah titipkan, yang nanti pula akan Allah ambil berpulang padanya, tugas kita sebagai orang tua, tugas guru-guru sebagai tenaga pendidik, tugas ustadz ustazah yang membersamai, tugas orang yang jualan cilok. Loh, apa hubungannya anak kita sama orang yang jualan cilok? Apa dia? Anak kita tuh beli cilok sama beliau. Kalau penjual ciloknya salih, anak kita dalam transaksi, anakku sayang, nanti pas beli cilok jangan lupa makannya pakai tangan kanan sambil duduk. Tukang ciloknya bilang begitu, ngerekam gak kira-kira anak kita? Ngerekam. Tapi kalau misalkan ada pedagang, lalu terus kemudian tidak harus serta-merta pedagang cilok ya, pedagang siapa aja mereka, terus serta-merta memberikan kosakata. Anak kita diajarin bahasa-bahasa yang gak pantas. Apa jadinya? Dia pulang bilang sama orang tuanya dengan bahasa-bahasa kasar yang gak pantas. Orang tuanya bingung, dapat dari mana nih kak kosakata yang kayak gitu? Tadi diajarin tukang A tuh. Dibutuhkan, sekali lagi, dibutuhkan orang sekampung untuk mendidik satu orang anak. Sekampung jemaah. Anak kita itu nanti cerminannya gimana tetangga kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, gimana tukang yang jualan di situ, tukang sayurnya gimana, tukang gasnya gimana, tukang jual galonnya gimana, pakaian yang beliau kenakan seperti apa. Pas anak kita suruh, nak beli galon ya nak, lalu ternyata penjualnya tidak menutup aurat dengan sempurna. Gimana anak kita punya rekam jejak? Oh ternyata. Makanya hadirin para ulama sering membahasakan kalimat sederhana, ajaru qoblad dar, pilihlah lingkungan sebelum kita membangun rumah.
Pilih lingkungannya dulu sebelum kita bangun rumah. Karena mendidik anak-anak kita itu tugas kita bersama. Membersamai mereka tugas kita bersama. Yang kita tahu dunia ini fana, betul fana. Tapi kita punya andil, saham dalam kebaikan atau saham dalam kekeliruan, silahkan punya andil. Kalau ada waktu yang singkat, jamaah mesti harus untuk beramal salih sebagai saham kebaikan terbaik, untuk berpulang sebagai bekal berpulang ke pangkuan Allah, itulah mestinya. Hadirin, ini di screen video. Kalau jamaah punya kesempatan di TikTok itu Instagram, di screen video. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau jamaah mau sadar, beberapa hari setelah wafatnya jamaah meninggalkan dunia ini, kehidupan akan berjalan seperti biasanya. Beberapa menit setelah Anda dinyatakan meninggal dunia, telah meninggal dunia bapak atau ibu atau ananda fulan. Beberapa menit setelah Anda meninggalkan dunia ini, semua menangis, sedih kehilangan Anda. Tapi tahukah Anda, 7 hari setelah kejadian Anda meninggalkan dunia ini, manusia akan kembali seperti sedia kala dalam aktivitas-aktivitasnya. Anak-anak Anda kembali ke sekolah, suami Anda kembali kerja, atau istri Anda pun kembali memasak untuk keluarga dan menyiapkan segala perabotan rumah tangga dan perlengkapan kesiapannya. Lalu karyawan-karyawan Anda yang selama ini kerja sama Anda pun mereka akan mencari tempat kerja lain setelah Anda wafat. Tak ada lagi yang bisa diandalkan untuk bekerja di sana karena Anda telah tiada. Lalu sahabat-sahabat Anda pun beraktivitas seperti sedia kala. 1 bulan sesudahnya, nama Anda tetap diingat. Oh iya, dulu fulan pernah hidup. Habis itu pun Anda dilupakan. Dan setahun sesudah itu, ada yang tetap mengingatnya lalu mendoakan Anda, tapi sebagian besar melupakan Anda. Betul. Setahun setelah Anda wafat, sebagian kecil yang ingat Anda dan mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau kirim doa Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anhu. Setahun sesudahnya, sebagian kecil yang mengingat, tapi sebagian besar melupakan Anda. Termasuk yang berbicara, kalau kita wafat akan demikian yang terjadi. Maka kenapa jamaah sibuk cari perhatian sama manusia? Maka kenapa kok kita masih sibuk cari ridhonya manusia? Harusnya kalau kita tahu 1 tahun setelah kematian kita sebagian besar orang akan lupa kepada kita, harusnya kita hidup sibuk untuk mencari dan mengejar ridhonya Allah. Kullu man 'alaiha fan. Ingat jemaah, semua di dunia ini fana. Kita akan meninggalkan atau kita akan ditinggalkan? Antara dua. Suami kita pergi duluan atau kita pergi duluan? Dua pilihan. Kita sebagai orang tua pulang duluan atau anak kita pulang duluan? Pilih di antara dua ini. Meninggalkan atau ditinggalkan. Hanya itu jemaah. Jangan ada yang mengatakan, enggak Ustadz, saya bawa rumah saya. Enggak ada rumah yang dibawa. Jangan ada yang mengatakan, mobil saya bawa. Enggak ada mobil yang dibawa. Handphone yang dibawa, enggak ada handphone yang dibawa. Uang dibawa, enggak ada uang yang dibawa. Dan kalau jamaah tahu ada kisah, ada orang kaya raya tapi tidak menikah. Dia memblokir semua kontak keluarganya, karena selama ini keluarganya hanya datang kepadanya pas butuh uang aja. Lagi butuh uang, merapat, butuh uang, akhirnya diblokir sama dia. Gak nikah, meninggal dalam keadaan masih single, belum menikah. Punya uang 105 miliar. 105 miliar jemaah. Itu kalau beli bakso bisa buat berapa tuh jemaah? Ini orang kaya meninggal dalam keadaan belum menikah, nggak punya keturunan, jelas karena belum menikah, nggak punya keturunan, nggak punya ahli waris. Kecuali kalau orang jomblo begitu jemaah, meninggal ahli warisnya nanti selurus kanan kiri, maksudnya kakak atau adiknya atau orang tuanya. Ternyata orang tua juga udah wafat.
Jadi tinggal berempat. Ini beliau meninggal yang punya 105 miliar. Terus ada 3 orang ini yang kakak dan adiknya. Begitu dengar kabar meninggal dunia, tentu kakak adiknya ini merapat. Ternyata beliau punya uang 105 miliar. Akhirnya karena ini laki-laki semua, dibagilah rata. Laki-laki semua dapat satu orang 35 miliar, 35 miliar, 35 miliar. Semua dapat 35 miliar. Gak ngapa-ngapain, gak kerja, tahu-tahu dapat warisan 35 miliar. Pengadilan bilang, Pak, tolong ini adik Anda atau kakak Anda sudah wafat dan dia memberikan kepada Anda secara cuma-cuma harta warisnya yang per orang tiap-tiap Anda mendapat 35 miliar. Gimana kalau Anda masing-masing berikan saja 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar per orang. Jadi terkumpul 3 miliar, kita bangunkan masjid di sebuah kawasan sebagai amal jariah untuk adik Anda atau saudara laki-laki Anda yang wafat kemarin. Yang pertama, dia bilang, mohon maaf, saya kayaknya enggak bisa. Karena saya udah lama hidup miskin, saya mau nikmatin mumpung dapat kekayaan secara cuma-cuma. Enggak keluar. Padahal dapat 35 miliar secara cuma ngasih 1 miliar, enggak mau jamaah. Bilang apa? Mohon maaf, saya udah lama hidup miskin, mumpung ada uang saya mau hidup kaya raya. Yang kedua ditanyain, Pak, ayo masih berdua nih, gimana Pak? 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar kita bangun masjid biar dapat jariahnya untuk si fulan. Kata yang kedua, aduh hutang saya banyak di mana-mana. Dia ngeles dengan hutangnya, padahal intinya sama, nggak mau mengeluarkan 1 miliar. Ditanya yang ketiga, saudara laki-lakimu ini butuh sekali dengan hartanya agar jadi amal jariah bagi dirinya di hari kiamat kelak. Sumbangkan 1 miliar untuk bangun masjid atau musola kecil, langgar, surau. 1 miliar sangat cukup, sedangkan engkau dapat 35 miliar tanpa bekerja keras. Itu juga harta-harta beliau. Berikan. Kata beliau, enggak, mohon maaf, saya butuh, anak saya sekolah, anak saya mau saya nikahkan, yang kecil akan masuk ke sini, yang besar akan masuk ke dokteran ini dan itu. Oh, alasan intinya enggak keluar 1 miliar pun, walau hatta berapa ratus juta pun enggak keluar dari ahli waris yang padahal dia dapatkan harta itu secara cuma. Hadirin, kisah yang barusan diceritakan itu harusnya kalau kita mau mengambil pelajaran, ingat keturunan dan ahli waris kita belum tentu mau mensedekahkan, menginfakkan, mewakafkan harta yang itu harta kita yang kita susah payah selama ini 24 jam mengejarnya dan mencarinya. Anak cucu kita tuh belum tentu mau ngeluarin harta itu. Betul? Yang 24 jam kerja siapa? Kita. Yang capek siapa? Kita. Yang mengerahkan kepala jadi kaki, kaki jadi kepala siapa? Kita. Itu hartanya siapa? Kita. Tapi begitu kita meninggal, harta itu berpindah, bukan lagi milik kita karena kita telah meninggal dunia, tapi menjadi miliknya ahli waris. Maka wahai kaum muslimin, jamaah, ayahanda, ibunda, sahabat, anak-anak muda, wonosobo yang dirahmati Allah, kalau anda punya harta hari ini, jangan pernah mengatakan nanti ahli waris saya yang akan membagi-bagikan di jalan Allah. Jangan. Belum tentu ahli waris anda betul-betul sadar. Ada kejadian, jamaah punya tanah, di atas tanahnya dibangun rumah. Laku setelah orang tuanya wafat 600 juta. Pas anaknya ada 6. Masing-masing karena memang ini alhamdulillah 600 juta lakunya ada 6 anaknya. Alhamdulillah dapat bagian yang sama. Laki-laki semua putra-putranya. Begitu dapat bagian yang sama, ternyata orang tuanya punya hutang jemaah. Orang tuanya punya hutang. Begitu punya hutang, anak ini dimintain
hutangnya sebenarnya cuma 50 atau 60 juta. Artinya kalau anaknya dapat 100 juta, masing-masing tinggal potong 10 juta, 10 juta, 10 juta, terkumpul berenam 60 juta, lunas hutangnya. Orang tuanya punya hutang 60 juta, anaknya masing-masing ditagih 10 juta, 10 juta, 10 juta, kan dapat 100 juta. Satu pun tidak ada yang mau melunasi hutang orang tuanya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Maka halu jamaah, jangan sampai pernah bilang gak apa-apa saya ngutang, besok yang ngelunasin anaknya. Iya kalau anaknya mau lunasin, kalau enggak, kata Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allaqatan bidain hatta yuqda anhu. Jiwamu wahai orang-orang muslim tertahan, gak boleh masuk surga sampai hutangmu dibayar. Kalau Anda wafat, siapa yang mau bayarin hutangnya? Anak-anak Anda. Ya kalau anak-anak Anda mau. Kalau anak-anak Anda nggak mau, tapi kan saya punya rumah Ustaz. Iya kalau anak Anda mau, rumahnya dijual untuk membayarkan hutang Anda. Kalau anak Anda nggak mau, ini mah rumah buat saya semua aja. Gimana ceritanya? Anda gimana nasibnya di akhirat? Jual rumah jemaah. Buat apa Anda qadarullah masyaallah punya kesempatan melunasi hutang saat ini? Anda menunda-nunda, nanti anak saya, nanti keturunan saya, nanti ahli waris saya. Halo, belum tentu ahli waris kita mau menjual rumah kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Ahli waris kita punya hajat nggak? Punya kebutuhan? Punya. Boleh jadi dia jual rumah kita besok. Menurut kita bisa melunaskan hutangnya dengan jual rumah itu, ternyata enggak. Dipakai untuk keperluan hajinya, dipakai untuk keperluan rumah tangganya, dipakai untuk keperluan bayar hutang. Dia juga punya hutang misalkan, dipakai keperluan untuk anaknya sekolah. Hadirin, dari kisah yang 30 miliar, 35 miliar tadi kita belajar. Dan dari kisah 600 juta barusan juga yang dibagikan kepada anak-anaknya masing-masing tanpa kerja keras, tahu-tahu dapat 100 juta. Suruh ngeluarin 10 juta aja bayar hutang, nggak mau jemaah. Dari situ kita belajar, kalau Anda punya harta hari ini, mumpung Anda masih hidup, kalau harta itu bisa dipakai melunaskan hutang-hutang Anda, jual. Jangan menunggu ahli waris. Nanti ahli waris saya yang melunasi, nggak usah berharap. Anda sendiri sebelum besok dihisab sama Allah, sebelum besok kita bersaksi di hadapan Allah, loh kamu nih gimana? Kok bisa-bisanya kamu mati membawa hutang, sedangkan aku berikan padamu rumah, aku berikan padamu tanah, aku berikan padamu keleluasaan, kemampuan. Kok bisa-bisanya kamu mati berhutang? Hanya hadirin ingat, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di dunia ini adalah fana. Ibu, bapak, teman-teman anak-anak muda, ayahanda, ibunda, masing-masing di antara kita akan berpulang. Kullu man 'alaiha fan. Karena siapapun yang hidup pasti mati. Apapun yang di dunia ini sifatnya fana, sementara. Punya jabatan sementara, punya ilmu sementara, kuat sementara. Saya baru sadar betul bahwasanya kekuatan sementara. Setelah dulu kami melihat betapa gagahnya orang-orang yang begitu hebatnya di masa muda, sekarang kulitnya keriput. Wahai anak-anak muda yang sekarang umurnya 29, 30, ini bahkan yang 18, 19, 20 tahun. Jangan pernah bilang saya masih muda. Hari ini engkau bisa bilang masih muda. 10 tahun, 20 tahun lagi umurmu tidak lagi sama, kondisi fisikmu sudah berbeda. Saya ngerasain betul jemaah. Beberapa video-video yang mungkin bukan saya aja, tapi kita semua pernah ngelihat video itu. Bapak ini dulu gagah ya, Jenderal Fulani dulu masa mudanya keren ya. Video-video masa mudanya ditampilkan di YouTube. Hebatnya, gagahnya, kekarnya, gak membungkuk sama sekali, betul-betul begini. Tapi waktu berlalu ternyata Allah izinkan ia menua, wajahnya keriput.
Dulu jabatan tinggi, pangkat yang sangat dihormati perlahan memudar. Ilmu yang sangat brilian perlahan menghilang. Kekuatan yang dulu pernah dibanggakan perlahan melemah. Itu manusia. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya fana. Jangan berbangga dengan tampanmu, karena satu saat engkau akan keriput. Jangan berbangga dengan jabatanmu, satu saat engkau akan tinggalkan jabatan-jabatan itu. Jangan berbangga dengan ilmumu. Saya ini, saya itu, saya gelarnya A, B, C, X, Y, Z. Karena dengan satu kali benturan, Allah bisa cabut semua ilmu yang selama ini engkau punyai. Maka apa yang mau disombongkan? Gak ada. Ilmu punya Allah, jabatan punya Allah, harta punya Allah, kekuasaan punya Allah, kesehatan di masa muda itu semua punya Allah. Mumpung dikasih, pakai beramal saleh. Dan saya sangat pesan betul-betul jemaah, mumpung dikasih kesehatan, masih muda, bagi yang masih muda, dikasih keleluasaan harta, dikasih kelapangan untuk berderma, dikasih kelebihan ilmu untuk diamalkan dan diajarkan, dikasih pangkat dan jabatan. Dengan pangkat dan jabatan itu engkau gunakan untuk menolong agama Allah. Saya pesan betul-betul, tolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah tolong kita balik. Rumus polanya jelas. Siapa yang mau ditolong Allah, hendaknya dia menolong agama Allah. Rumusnya itu. Jadi kalau kita mau dapat pertolongan Allah, tolonglah agama Allah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan, enggak. Justru kita yang butuh sama pertolongannya Allah. Makanya kita menjemput. Gimana cara menjemput pertolongan Allah? Dengan cara kita ikut terlibat dalam syiar agama Allah. Syiar agama Allah. Hadirin, kalau ada orang tua sakit, biasanya kalau ditanya simbahe gerah nopoto, atau bahasa Indonesia teman-teman yang nggak ngerti bahasa Jawa, simbah sakit apa ya? Jawabannya apa? Biasa sakite wong tua. Biasa emang sakitnya umur yang sudah tua. Hadirin yang muda-muda, emang dikira kita akan terus muda? Enggak. Dulu Anda makan lahap gorengan, apalagi duren, apalagi cilok, tongseng, kambing, wah semua dimakan. Wah, umur 50 masih bisa begitu ibu? Enggak, jawabannya jelas. Umur 60 masih bisa sembarang makanan ayah Anda? Gak bisa. Gula sedikit, alalah diabetes. Ada minyak-minyak sedikit, aduh kolesterol. Udah beda jamaah. Teman-teman yang muda, jangan pernah bilang kita masih muda, entar aja solehnya. Jangan. Sekarang kalau mau beramal salih, sungguh kata Nabi SAW, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat yang lain, kata Nabi, sungguh Allah takjub kepada syab, anak-anak muda, laisat lahu sabbuah. Allah takjub kepada anak-anak muda yang tidak disetir oleh syahwat dan hawa nafsunya. Laisat lahu sabwah, yang gak punya kecenderungan kepada hal-hal yang menyimpang. Allah suka sama anak muda-muda gitu. Makanya mbak-mbak yang ada di sebelah sana masih muda udah ngaji. Ini mas-mas ganteng yang ada di depan masih muda udah ngaji. Pakai waktunya, tenaganya, kesehatannya, pikirannya, kelapangannya, ide briliannya, ingatan-ingatan kuatnya, pakai untuk nolong agama Allah. Jangan sampai enggak. Kullu man 'alaiha fan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh telah memberitahu kepada kita segala sesuatu yang ada di muka bumi ini fana, akan hilang sebentar lagi. Hadirin pernah sadar
Apa artinya kalau sesuatu yang selama ini kita cari-cari pun akan kita tinggalkan? Sebenarnya itu cara Allah membuat kita mempersiapkan dengan persiapan terbaik agar pulang membawa bekal terbaik ke pangkuan Allah. Saya tadi sudah mengulang kalimat yang sama. Ilmu milik Allah, tenaga milik Allah, kesehatan milik Allah, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya titipan Allah. Gunakan semua untuk agama Allah. Sebenarnya itu untuk apa sih kalimat yang tadi saya ulang-ulang? Agar kita tahu sebaik-baik tempat berpulang yang paling penting untuk segera dibangun dari sekarang itu adalah istana di surganya Allah. Bangun rumah di dunia ini paling ditinggalin 30, 40, 50 tahun. Kecuali kalau jamaah mungkin dari bayi udah punya rumah sendiri, mungkin kalau umurnya sampai 60 bisa 60 atau mungkin lebih. Tapi ada nggak yang mau tinggal di rumah yang hari ini beliau tempati selama 200 tahun? Nggak ada, nggak ada. Semua akan berpulang, semua akan ditinggalkan. Tinggal nanti kita sesosok jenazah yang dimasukkan ke liang lahat dan dia bertemu dengan Allah. Sesekali kadang mata ini dibuat terpejam, lalu berpikir, saya ini sendirian. Yang tadi itu yang saya ceritain. Beberapa menit setelah Anda wafat, dinyatakan meninggal, nangis. 1 hari berikutnya masih sedih, 3 hari berikutnya masih sedih, tapi sudah mulai berkurang. Hari ke-7 kehidupan berjalan normal. Anak Anda sekolah, suami Anda berangkat kerja, istri Anda kembali menyiapkan nasi untuk keluarga, handai tolan Anda sudah sibuk dengan aktivitasnya. Teman yang dulu kongko-kongko udah gak ada lagi ceritanya, gak bisa tersenyum, gak bisa tertawa. Jangankan itu 7 hari, lawang pas muyen bisa gak ketawa? Mohon maaf, pas muyen, pas takziah masih sempet gak ketawa? Kadang-kadang ketemu, piye we kabare? Oh ya, lagi takziah aja, kadang sebagian ada canda tawa gelak yang kayak gitu ketika mereka mungkin ketemu sama teman lamanya, bukan ketika ketemu sama tuan rumah atau sahibul musibah. Kalau ketemu sahibul musibah ya nggak mungkin ketawa atau jamaah. Tapi ketika ketemu sesama pentakziah, dari mananya? Kalau sama sahibul musibah enggak. Ibu turut berduka cita, semoga Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan riyad min riyadil jannah, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun sanget atas rawuhe panjenengan sedoyo pramila dumateng. Kalau Bapak ada salah mohon dimaafkan, mohon doanya semoga ini menjadi amal jariah Bapak dan segala macam. Mohon dimaafkan ya. Sedih. Setelah 1 bulan berlalu, kehidupan berjalan seperti biasanya. Seperti itulah kehidupan. Kita tuh nanti dilupakan. Besok cuma ada, Bapak Haji Fulan pernah hidup, beliau pernah membersamai jadi ketua RT, naik jabatan ketua RW, naik jabatan jadi lurah, setelah itu wafat, udah gitu aja. Gitu doang. Ada Ibu Fulana dulu kalau pengajian mesti di soft pertama, nggak pernah soft terakhir. Beliau kalau sholat subuh datangnya pasti jam 3 pagi udah di masjid. Udah begitu doang. 1 bulan sesudahnya masih ada yang mendoakan, tapi sebagian kecil. Jamaah tahu, itu loh rumput-rumput sampai tinggi luar biasa. Bahkan anak-anak Anda boleh jadi nggak peduli dengan tempat di mana Anda dimakamkan di sana. Sampai-sampai rumputnya udah tinggi seperti ilalang yang tinggi, begitu tingginya. Dan anak Anda baru terus kemudian datang 5 tahun setelah Anda dimakamkan, mereka mencabut-cabuti rumput-rumput yang tinggi luar biasa. Sampai ada bahkan video kubur orang tuanya itu tertutup dengan rawa-rawa yang luar biasa gitu, sehingga baru diginiin dulu rawa-rawanya, baru kelihatan makam orang tuanya.
Seperti itulah kehidupan jemaah. Dulu tahun 1900 pernah ada orang yang hidup di tengah-tengah kita. Ada. Kemana beliau sekarang? Berpulang. Beberapa saat yang lalu masih ketemu ketika ada pertemuan di Masjid Al-Arqam. Lalu sekarang udah gak ada. Baru beberapa lalu ketika pertemuan di Masjid Al-Arqam, kami menjumpai dengan beliau ketika kumpulan di Masjid Al-Arqam. Sudah berpulang. Apakah kita gak sadar bahwa kita sebentar lagi, kita nih bentar lagi loh jemaah, masing-masing kita yang sekarang hidup nih lagi nunggu. Jemaah nunggu apa? Nunggu pernikahan anaknya. Belum tentu yang jemput pernikahan. Boleh jadi yang jemput kita adalah kematian. Jazakumullah khair. Mari kita isi dengan subhanallah bihamdi 3 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Selalu diingat, kullu man 'alaiha fan. Fana, semuanya fana. Terus wa yabqa wajhu rabbika. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal liwal ikram. Wa yabqa wajhu rabbik, dan sungguh yang kekal adalah zul, bukan zil, mohon maaf. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal hanyalah Allah yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Nanti kata Nabi SAW, dunia ini semua digulung sama Allah. Gak ada lagi. Limanil mulkil yaum, Allah nanya. Limanil mulki yaum. Hari ini milik siapa? Hei orang-orang yang punya kuasa dulu yang merasa sombong dengan kekuasaannya, hari ini punya siapa? Hei orang-orang yang pintar, cerdas, gelarnya sampai profesor, doktor, S1, S2, S3, yang selama ini kamu sombongkan gelarmu itu di hadapan manusia, hari ini punya siapa? Hei orang-orang kaya yang enggan berderma, pelitnya luar biasa, yang selama ini kamu hanya menumpuk dan menumpuk harta yang aku titipkan pada kalian. Limanil mulkul yaum, atau limanil mulkil yaum, hari ini punya siapa? Allah tanya jemaah. Limanil mulk yaum, ini punya siapa nih? Mana ilmumu yang dulu kau sombongkan? Mana jabatanmu yang dulu kau banggakan? Mana anak-anakmu yang selama ini kamu saling berbangga di hadapan hamba-hambaku yang lain? Mana jabatanmu yang selama ini engkau pakai untuk mengelabui banyak orang? Limanil mulkul yaum, atau limanil mulkil yaum. Mana, sini. Milik siapa hari ini? Allah tanya. Lillahil wahidil qahhar. Semua menjawab, milik engkau ya Allah, al-wahid, yang maha wahid esa, al-qahhar, yang segala sesuatu bergantung padanya. Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha sekuat-kuatnya, Allah yang maha sedahsyat-dahsyatnya. Milik engkau ya Rabb Allah. Gak ada. Ini raja-raja kecil di dunia. Ini wilayah saya ya. Ini yang preman-preman kecil di dunia, ini wilayah saya. Jangan utik-utik, ini wilayah saya nih. Ini orang yang punya jabatan, wilayah A, wilayah B, negeri A, negeri B, kota A, kota B. Besok nggak ada. Lillah, semuanya milik Allah. Al-Wahidil Qahar, semuanya hanya Allah. Al-Wahid. Nggak ada lagi jemaah. Nggak ada yang berani. Ya Allah, saya lo dulu penguasa wilayah A. Nggak ada. Fir'aun aja mati tenggelam. Bahkan sebelum Fir'aun ada namanya Raja Namrud. Kalau Fir'aun mah agak-agak dramatik, meninggalnya terbelah Laut Merah, dia mengejar, terus ditutup lautnya sehingga mati dalam keadaan di dasar laut, tenggelam. Ini mah dramatik. Tapi ada yang lebih hina daripada Fir'aun. Siapa? Namrud. Matinya gara-gara apa jemaah?
Dalam asar ada dua, ada yang mengatakan mati gara-gara nyamuk, ada yang mengatakan mati gara-gara lalat. Lalat yang sekecil itu masuk ke hidungnya, lalu plok, plok. Terus Namrud memukul-mukul kepalanya sampai dia mati, jemaah. Ini Namrud, hei aku rajamu, aku Tuhanmu. Nggak cukup ngaku raja, aku Tuhanmu. Namrud mengaku Tuhan. Namrud mengaku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kan Ibrahim bilang, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Ketika ada seorang raja debat sama Ibrahim fi rabbi, tentang Tuhannya. An atau Allahul mulk. Allah yang punya mulk kerajaan. Allah yang bagi kerajaan kepada manusia. In qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah Tuhanku dan Tuhanmu, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan, mematikan, qala, Namrud berkata, ana, saya, uhyi, menghidupkan, wa umit, dan saya mematikan. Contoh, Namrud ambil dua orang. Prajurit, sini dua orang. Ibrahim menyaksikan, datang dua orang itu, diambil pedangnya Namrud, satu ditebas kepalanya, satu dibiarin hidup, dan kemudian dia jalan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Ibrahim, lihat kan? Ini loh, aku matikan yang satu, aku hidupkan yang satu, kata Namrud. Ibrahim cerdas, jamaah. Qala Ibrahimu fa innallah. Ibrahim berkata, oke, kalau begitu, fa innallah, sesungguhnya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, yang memperjalankan matahari minal masyrik ilal maghrib, memperjalankan dari timur dan dari timur tenggelam di barat. Atau dalam ayatnya, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, Allah terbitkan matahari dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Coba kalau kamu bisa, kamu ngaku Tuhan, terbitkan matahari dari barat, minal maghrib. Coba terbitin matahari dari barat, bisa nggak? Fabuhital ladzi kafar, menjadi angkuh dan bertambah ingkarlah Namrud begitu kalah debat sama Ibrahim. Al-Quran surah Al-Baqarah. Hadirin, tahu apa yang terjadi? Yang begitu sombongnya mengaku Tuhan, dahsyat kekuatan prajurit-prajuritnya, tak terhingga kekayaan-kekayaan yang dimilikinya, mati jemaah. Sekarang gak tersisa 1 rupiah pun hartanya Namrud, gak tersisa. Kalau Utsman bin Affan beda. Sayyidina Utsman bin Affan sampai detik ini punya rekening, sampai detik ini punya aset, sampai detik ini punya wakaf produktif, sampai detik ini bahkan jadi hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi, Hotel Ramada, miliknya Utsman bin Affan. Beda jemaah. Orang-orang ingkar nggak disisakan sama Allah, babar blas nggak disisakan, nggak ada jejak-jejak uangnya, itu nggak ada. Maksudnya hilang semuanya karena sombong, angkuh, wala iyadzu billahi min dzalik. Ingat, hari ini kita belajar kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi pasti binasa. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah yang maha mulia lagi maha besar, luar biasa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau gitu nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustakan? Barakallahu fikum jamaah, jazakumullah khairan jaza. Besok kita lanjut insyaallah
Di Jumat berikutnya Ar-Rahman ayat 29 sampai seterusnya insyaallah. Akhirnya kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingat kata-kata terakhir, dibutuhkan orang satu kampung untuk mendidik satu orang anak. Maka jamaah, bismillah, ayo kita bangun lingkungan yang baik sehingga nanti anak cucu kita jadi anak yang baik. Karena lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Barakallahu fikum. Salam untuk keluarga di rumah. Billahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.